Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2020 saya akan melakukan proses pembelajaran yang akan direkam sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya nantinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan dan kesempatan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat junjungan kita ini lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak lihat anak-anak Bapak pagi hari ini 1, 2, 3, 4, 5 lengkap ya. Oke, untuk mengawal pembelajaran silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk mengawali semangat kita agar rasa cinta kita selalu tumbuh dan tumbuh untuk negara kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri. Solid Kids. Janda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Banyak baca, banyak tahu. Banyak tahu, banyak ilmu. Banyak ilmu makin maju. Oke, silakan siapa yang mau membaca cerita ini. Oke, silakan. Nah, nampak kan? Nampak dari situ? Nampak enggak? Nampak? Nah, silakan di depan. Adik nolak rezeki. Anak itu menjawab, saya kesini karena disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu. Om salah kasih rezeki. Oke, baik. Kira-kira apa mananya? Dari tadi pulang sekolah dia baru jualan. Dia membantu orang tuanya. Ya. Oke, terima kasih. Tenang ya.
Silakan. Jadi intinya kita harus mau berusaha. Jangan jadi pengemis, jangan minta-minta. Biarlah kita berusaha kecil-kecil nggak apa-apa daripada minta. Itu intinya ya. Oke. Sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran 1 tentang ekosistem kemarin ya. Kita telah mempelajari tentang ekosistem. Kita lanjut sekarang pada pembelajaran 2 ya, masih tentang ekosistem. Cuman di pembelajaran 2 ini keseimbangan dari ekosistem itu fokus kita pada hari ini. Oke, siapa yang masih ingat tentang ekosistem kemarin? Ya, silakan tenang. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus. Di ekosistem ada lagi apa lagi? Jaring-jaring makanan. Siapa yang ingat? Hubungan makan dan makan itu kuncinya. Bagus ya, Naya masih ingat pembelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Karena hidup harus punya tujuan. Kalau nak tahu tujuannya, apa yang kau belajar ya? Kalau nak makan, tujuannya supaya kita kenyang, makanya kita makan. Sekarang tujuannya ini apa yang akan kita pelajari nanti? Nah, jelas ya. Nanti ya. Nah, coba kamu memperhatikan gambar ini. Yang pertama ini gambar apa? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan atau membuang sampah ke Sungai. Nah, yang kedua, Menebang pohon secara liar. menebang pohon dengan secara Liar. Oke, ada pertanyaan yang penting. Apa akibatnya apabila seseorang membuang sampah ke sungai? Banjir. Pertama banjir. Yang kedua, Sungai menjadi kotor. sungai menjadi kotor. Bagus. Oke, baik. Nah, itu dia. Kalau kita bawa ke judul kita hari ini tentang ekosistem. Nah, sungai itu adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya ada ikan, ada ikan besar, ada ikan kecil, ada lumut, ya kan? Nah, kalau kita buang sampah ke sungai, sungainya jadi kotor. Dan hewan-hewan akan mati. Bagus, hewan-hewan bisa mati, sehingga terganggulah ekosistem sungai. Ya. Nah, sama halnya dengan ini. Apabila ada orang yang melakukan penebang hutan secara liar, maka akan rusaklah hutan atau ekosistem hutannya. Tumbuhnya habis, ya kan? Tumbuhan habis. Pohonnya habis. Yang hinggap di pohon apa? Burung. Tentu burung nggak bisa lagi kan? Maka burungnya akan pergi. Apalagi yang hidup di pohon? Monyet misalnya. Nah, kalau tidak ada pohon, tentu semua itu akan rusak ya. Rusaklah ekosistem hutan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya. Nah, kalau seandainya ekosistem sungainya rusak, yang rugi siapa? Kita manusia. Gimana ruginya? Kalau sungainya bagus, ikannya banyak. Ya. Kalau ikannya banyak, kita dapat mengonsumsi ikan. Begitu juga dengan hutan. Ya. Hutan, kalau seandainya hutannya bagus, tentu ada banyak hasil yang ada di hutan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Untungnya untuk kita juga. Kalau hutannya rusak, yang rugi kita. Kalau ekosistem sungainya rusak, yang rugi juga kita. Maka kita wajib menjaga ekosistem
tersebut. Oh, yang baca si Silvi, yang lain juga memperhatikan bukunya sambil nyimak. Silakan baca Silvi. Paragraf pertama. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan Kita lihat di paragraf yang pertama ini. Nah, kapan tumbuhan bisa tumbuh subur? Ya, nah, ada nggak pertanyaan di situ kan? Kapan tumbuhan bisa tumbuh subur? Kapan? pada musim hujan. Pada musim Hujan. hujan. Lanjutkan. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Ada nggak pertanyaan? Bisa kan? Ya, banyak yang belum bisa. Lanjut di paragraf selanjutnya. Silakan Ratna. Ini paragraf 2 kan? Ya. Rantai makanan sebagai bagian penjaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai Ekosistem. Yang satu secara alami, yang satu secara tiba-tiba. Oke, baik. Nah, di sini sudah nampak ya pikiran utamanya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam itu sudah terbayang oleh kamu. Oke, untuk memperkuat wawasanmu itu, kamu akan mengerjakan LKPD. Nah, apa katanya di situ? Harus kamu kerjakan. Buatlah pertanyaan dari teks, ya, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Buat pertanyaannya, ya. Kamu buat pertanyaannya, kemudian nanti kamu kasih ke temanmu untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat. Oke? Paham maksudnya? Paham? Kamu buat pertanyaannya, nanti kawanmu yang menjawab. Ya, seperti itu dia. Gantian dia nanti. Sudah siap? Sudah? Oke. Silakan. Ya. Kamu tuh. Iya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Di sini aja. Oke, silakan. Yang paragraf 1 apa? Kapan tumbuh subur? Nah, ya, kapan tumbuhan tumbuh subur? Jawabannya dari temanmu? Nah, jawabannya yang itu? Tumbuhan subur saat musim hujan. Ya, bagus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua? Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Apa penyebab meningkatnya Jumlah hewan. jumlah hewan yang memakan padi? Ya. Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi bertambah. Iya, bagus. Mengapa ular sawah dapat meningkat? Oke. Ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus. Oke, bagus. Lanjut. Yang paragraf 2. Apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak terputus? Apa syaratnya? Syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Iya, bagus. Yang kedua, mengapa rantai makanan dapat terganggu? Rantai makanan dapat terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Oke. Bagaimana jika tidak ada padi? Bagaimana jika tidak ada padi? Apabila padi tidak ada, maka tikus akan kelaparan. Demikian juga dengan ular. Burung elang akan kesulitan mendapatkan makanan. Bagus. Lanjut.
Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Penyebabnya ialah jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Oke, kalau terganggu satu, yang lain juga terganggu. Ya. Mengapa perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Nah. Karena perubahan alami berlangsung lambat. Oke, alami berlangsung lambat. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Ya. Memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Bagus, berarti kamu sudah memahami isi teks dari perubahan jaring-jaring makanan. Oke, teman-teman. Kawan kita yang sudah mengerti contohnya. Oke? Maka duduk. Oke, untuk agar lebih untuk menggerakkan ototmu silakan berdiri di depan. Silakan. Ayo, semuanya depan. Baris ya, tetap jaga jarak ya. Hadap ke depan, hadap ke sini, hadap ke depan tulis. Oke, hadap ke depan tulis. Oke. Tampak di belakang, dua baris. Dua baris. Apa yang mau kita lakukan? Oke, dua baris. Kita akan melakukan senam siton. Semuanya ya. Oke. Ya. Di depan, belakang, lakukan seperti ini dan berbicara. Gunakan caranya. Lakukan seperti ini dan berbicara. Gunakan caranya. Kaki kanan lagi. Mana kaki kananmu? Di depan, belakang, goyangkan. Lakukan seperti ini dan berbicara. Gunakan caranya. Sudah jadi lagi? Nah, kita kaku lagi ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, ini perubahan pada jaring. Nah, contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, dari teks tadi, ya, kita tahu bahwasanya apabila salah satu dalam sistem jaring-jaring makanan itu apa? Gimana caranya? Gak apa-apa. Terganggu, maka terganggulah yang lain. Contoh tadi, misalnya di musim hujan. Kalau musim hujan, tanaman subur, padi jadi banyak. Kalau di sawah tumbuh subur. Banyak padi akan banyak tikus, akan banyak belalang, akan ada banyak ular. Ya. Tetapi kalau padinya tidak ada atau sudah panen, tikusnya kemana?
ke rumah dia ya. Bisa kamu perhatikan kalau sudah panen, tikusnya lari ke rumah. Mengapa dia lari ke rumah? Dolai pagi di sawah lai, dia mencari makanan. Baswo de urang, tikus itu di rumah, karena itu tutup, akhirnya mati. Ah, itulah kalau padinya berkurang atau habis, maka tikusnya juga akan habis. Atau misalnya panen gagal, ya. Orang bertanam tahu-tahu datang musim kemarau, ya, musim kemarau, padi tidak jadi, maka tikusnya kelaparan. Akhirnya dia tidak bisa beranak pinak, ya. Lama-lama dia mati. Akhirnya ular tidak dapat makan tikus. Ularnya kurus, ya. Karena ularnya kurus, elangnya juga kurus. Akhirnya terganggulah ekosistem. Hanya satu, ya, satu saja yang berulah, yang tidak ada, maka akan terganggu yang lain. Contoh misalnya, tikusnya tidak ada, apa yang banyak? Padi, ya. Oh, rancak padi waktu ini kecil ayah kan di rumah. Tak lain dimakan tikus doh, dimakan mancit doh. Rancak padi wak. Nah, yang kelaparan siapa? Ular. Karena ular kelaparan, elang juga kelaparan. Nah, kalau seandainya padi banyak, tikus ada, ular tidak ada, berarti tikusnya akan berkembang biak. Akhirnya kalau terlalu banyak tikus, habis padi. Ya, yang rugi siapa? Kita, ayah dan emak kita yang rugi. Berarti harus dijaga. Dia harus seimbang. Dia harus ada, tetapi harus seimbang. Sama juga dengan 4 sehat 5 sempurna. Nak boleh balabiah-labiah. Balabiah mancitnya, habis padinya. Habis ularnya, balabiah mancitnya, habis pula padi. Nah, tidak ada elangnya, akan berkembang biak ular. Kalau ular terlalu banyak, bisa pula mencetok kita. Yang rugi kita juga. Nah, maka kita harus jaga keseimbangan dari ekosistem. Bagus, pintar ya. Karena kemarin sudah di PD1 ini sudah kita bahas. Tinggal pendalaman kita hari ini ya. Oke. Untuk lebih memahaminya, coba kamu buat gambar seperti ini atau sketsa seperti ini. Misalnya seperti Bapak contohkan tadi. Nanti kamu buat, misalnya kalau gagal panen atau gagal padi, apa yang terjadi? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan, kamu buat. Ya. Karena dia beda. Bapak menjelaskan nanti kamu lupa. Tapi kalau kamu buat, kamu akan selalu ingat. Nah, untuk mengerjakannya, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Ya. Ya, ini berkelompok ya. Berkelompok kita buat ya. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 ya. Buat skema perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kalau padinya tidak ada, apa yang terjadi? Ya. Ngerti ya? Oke, silakan dibuat. Misalnya kelompok ini, kalau itu kelompoknya padi yang tidak ada. Kalau di sini tikusnya yang tidak ada, tikusnya mati karena racun oleh bapak-bapak petani kita. Apa yang akan terjadi? Nah, coba ya.
Rana, oke. Nah, di situ siapa yang caranya? Silvi, Pak. Silvi, oke, silakan. Ya, ini dari kelompok 1, ini dari kelompok 2. Oke, silakan bacakan hasil diskusinya seperti apa sketsanya jadinya. Baiklah, Ya, silakan. kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. ya. Apabila padi tidak ada, tikus akan kelaparan Ya. dan ular akan kelaparan juga. Ya, betul. Kita berikan tepuk tangan kepada kawan-kawan kamu yang mewakili yang telah membacakan diskusimu. Oh, bisa di. Oke, ekosistem tadi yang paling atas itu apa? Elang ya. Elang dia berputar-putar di angkasa ya, ada udara. Apa namanya bahasa kita tuh kalau putar-putar elang kita? Alam babega ya. Alam babega. Nah, alam babega kearifan orang Minang, orang Sumatera Barat itu dengan melihat sesuatu dia bisa menciptakan sesuatu. Nah, dari alam babega mikir dia penenutarinya. Alam babega dia begini, saya begini. Kalau dia makan dia begini. Akhirnya dibuatlah sebuah tari yang diberi nama tari alam babega. Sudah pernah melihatnya? Sudah. Sebelumnya mungkin sudah kamu di apa ya? Sudah Bapak sudah suruh kamu baca-baca, berarti kamu baca dari rumah ya. Dari alam babega ya. Kita lihat, coba perhatikan tari alam babega ini. Bahaya itu. Nah, intinya nanti yang harus kamu ambil adalah sebelumnya ya. Yang kamu perhatikan nanti adalah pakaiannya, mulai dari atas sampai ke bawahnya. Oh, di mana itu? Dari alam babega. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang sebenarnya ya. 7. Oke. Nah, dari alam ini propertinya harus kita perhatikan dulu, mulai dari apa properti atau pakaiannya. Misalnya dari kepala. Nah, kepalanya melambangkan kepala elang. Kita lihat warna baju dan kain itu melambangkan atau warna dari burung elang. Sehingga dengan penggunaan properti ini tari itu terlihat lebih menarik, bagus, lebih indah. Coba dia seandainya pakai baju biasa saja, pasti tarinya kurang bagus, kurang menarik, kurang indah. Kita tentang properti dari tari alam babega, kamu bisa mengerjakan petedering. Bahwasanya apa yang penting di situ seperti juga apa nama propertinya, misalnya di kepala tadi apa fungsinya.
Di bajunya juga seperti itu. Apa fungsinya dari propertinya tersebut? Kita berkelompok ini aja ya. Oke, silakan buat nama kelompok seperti tadi. Yang aktif tentu nilainya lebih bagus ya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami properti dari alam berbeda. Ya. 1. Pakaian penari, Ya. bentuk dari burung elang. Ya. 2. Kain dan baju, menggambarkan warna burung elang. Ya. 3. Sabuk sebagai ikat pinggang. Ya, sabuk sebagai ikat Pinggang. pinggang. 4. Hiasan kepala, menggambarkan kepala burung elang. Oke. Nah, kedua. 1. Pakaian penari menunjukkan bentuk dari elang. Kain dan baju menggambarkan bentuk dan warna bulu elang. Iya. Demikian juga dengan hiasan kepala yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini seperti kepala elang. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kawan kita. Jadi kalau kita rangkum pembelajaran kita dari pagi sampai siang ini, ya. Yang pertama tadi kita mempelajari ekosistem. Nah, dalam teks perubahan ekosistem tadi ada mencari pikiran pokok atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Oke, apa lagi kita pelajari? Tari alam Babega. Tari alam Babega. Di tari alam Babega itu ada properti. Tujuannya untuk apa? Penari memakai properti tujuannya untuk memperindah tarian. Bagus. Oke, waktunya bisa berkumpul. Nah, Andis, habis waktunya berapa lagi? Nomor berapa dulu? Ada yang disilang, ada yang dilingkar ya. Apa? Ini sudah jelas. Oke, anak hebat selalu menjaga ekosistem. Anak hebat selalu menjaga ekosistem. Nah, kita sebagai manusia tergantung dengan alam, dengan ekosistem. Maka kita harus menjaga ekosistem. Nah, kalau kita amburadul sembarangan membunuh siklus komponen ekosistem, maka yang rugi adalah kita. Ya. Seperti itu dia ya. Maka anak sekalian, kita sebagai anak yang hebat harus selalu menjaga lingkungan. Khusus pada materi ini adalah ekosistem. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ya. Bapak sebenarnya tidak pakai ya, karena saya aktif soalnya. Jelas. Kemudian bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang? Senang. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita makin bersyukur, kita senang. Kita bersyukur, maka kita akan tambah senang. Bapak aja lah contohnya. Bapak badannya bertambah besar, Bapak syukuri, alhamdulillah, rupanya juga tiap bulan bertambah besar. Seperti itu dia ya. Senang lagi ini, alhamdulillah. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, silakan kedua dipimpin doanya. Teman-teman berdoa mulai. Bismillah.
masing-masing. Sampai di rumah jangan lupa menjaga ekosistem. Bagus. Silakan.